Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari. Eh, saya akan menjelaskan mengenai tugas proposal metodologi penelitian yang berjudul tentang analisis kredit bermasalah dilihat dari NPL dan LDR pada PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Nah, untuk latar belakang, saya meneliti tentang judul analisis kredit bermasalah, yaitu karena berdasarkan statistik perbankan menurut Otoritas Jasa Keuangan tentang nilai kredit yang bermasalah pada awal bulan Januari tahun 2022 itu nilainya sangat tinggi, mencapai 176,93 triliun. Jika di rasio NPL-kan, maka mencapai 3,1% dari nilai total kredit. Nah, sedangkan untuk Januari tahun 2020 sebelum terjadinya pandemi, itu nilai rasio NPL hanya 2,77%, yang dimana terjadi peningkatan dari sebelum terjadinya COVID dan setelah terjadinya COVID. Nah, untuk saya memilih salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank BRI. Karena Bank BRI mencatat rasio kredit bermasalah pada 4 tahun terakhir itu meningkat. Sehingga pada tahun awal atau semester awal 2020 itu rasio NPL sekitar 3,13%. Dapat dilihat juga pada tabel berikut ini bahwa pada tahun 2017 kredit yang diberikan itu sekitar 708.000, ini dalam kurs miliaran, sedangkan jumlah NPL-nya itu 16.452.479 dalam juta rupiah. Untuk dana pihak ketiga dalam miliaran rupiah itu sebesar 803.330.000. Sedangkan pada tahun 2017 kredit yang diberikan sebanyak 804.338. Untuk jumlah NPL-nya 19.147.858, sedangkan dana pihak ketiganya 898.033. Untuk tahun 2019-nya kredit yang diberikan 859.558,3, sedangkan NPL 25.406.892.000, DPK-nya 969.750,3. Nah, dapat kita lihat bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, kredit yang diberikan itu terus meningkat. Begitupun dengan jumlah NPL-nya, kecuali tahun 2022 itu sedikit menurun dari tahun 2021. Untuk dana pihak ketiganya juga semakin bertambah. Menurut Ismail, penyaluran kredit adalah kegiatan penarikan dana dari bank kepada nasabah atau debitur. Ada nasabah wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dan untuk pelunasan kreditnya itu
mencapai 70-80% dari volume usaha bank. Nah, NPL sendiri merupakan alat untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah. Kredit bermasalah itu terjadi karena disebabkan ketidakpastian pelunasan utang dari debitur atau nasabah atas pinjaman yang diberikan oleh bank, sehingga dapat menurunkan kinerja suatu bank. Kinerja suatu bank menjadi tidak efisien. Semakin tinggi rasio NPL itu menandakan semakin buruk kualitas kredit yang diberikan bank dan mengakibatkan terjadinya kerugian. Begitu pula sebaliknya, jika NPL-nya itu rendah, maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada perumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya, untuk perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimanakah kualitas penyaluran kredit jika dilihat dari rasio NPL pada PT Bank Rakyat Indonesia periode 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan tahun 2022. Jadi, apakah pada periode tersebut penyaluran kreditnya pada Bank BRI itu kualitasnya sehat atau tidak sehat? Perumusan masalah yang kedua yaitu apakah tingkat kesehatan bank PT Bank BRI jika dilihat dari rasio loan to deposit ratio pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 berada dalam kondisi sehat. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian. Sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu yang pertama untuk menganalisis kualitas penyaluran kredit jika dilihat dari NPL atau non-performing loan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Jadi akan dilihat apakah non-performing loan-nya dalam keadaan sehat atau tidak sehat. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan bank BRI jika dilihat dari jumlah penyaluran kredit menggunakan rasio loan to deposit ratio pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Apakah dalam kondisi sehat atau tidak? Selain itu, ada pun untuk kegunaan penelitian, yaitu yang pertama bagi Bank BRI, hasil penelitian yang dihasilkan oleh penulis semoga dapat memberikan informasi dan masukan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam hal pemberian kredit. Sehingga jika terjadinya kredit bermasalah, pihak manajemen bank dapat mengambil tindakan yang tepat
untuk periode yang akan datang. Untuk penulis sendiri, dengan melakukan penelitian ini, semoga penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan ilmu yang diterima selama belajar di dalam kelas bersama dosen. Dan semoga bermanfaat juga untuk di masa depan. Nah, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada pengertian bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 10 tahun 1998, yang mana perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Nah, untuk itu eh, bahwa dapat kita ketahui bahwa fungsi eh, utama dari bank itu sendiri yaitu menghimpun dana dengan menyalurkannya itu dalam bentuk kredit yang semata-mata bank akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari bisa kita bilang seperti bunga. Nah, untuk jenis-jenis bank, jika dilihat dari fungsinya itu ada dua, ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tugasnya secara konvensional berdasarkan prinsip syariah kepada seluruh masyarakat dan di dalam menjalankan tugasnya itu memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah badan usaha yang menjalankan tugasnya secara konvensional atau prinsip syariah kepada seluruh masyarakat tanpa memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan ditinjau dari kepemilikan, jenis bank ada 4. Yang pertama, bank milik negara, bank milik swasta, bank milik asing, dan bank milik campuran. Untuk bank milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang pemiliknya adalah pemerintah pusat dan dananya berasal dari pemerintah dan keuntungannya pun untuk pemerintah. Begitupun dengan badan usaha milik daerah, yaitu pendanaannya dari daerah dan keuntungannya untuk daerah. Nah, untuk badan milik swasta, itu badan usaha yang dimiliki oleh swasta, baik modal maupun pendiriannya itu berasal dari swasta. Jadi, tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Sehingga keuntungannya pun untuk pihak swasta, pemerintah tidak menerima. Untuk yang ketiga, bank milik asing, yaitu badan usaha yang berasal dari bank yang berasal dari luar negeri, baik pihak swasta maupun pemerintah asing yang berkedudukan di luar negeri.
Jadi keuntungannya pun dimiliki oleh asing. Yang terakhir yaitu bank milik campuran. Adalah badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional dalam mendirikan perusahaan atau bank. Keuntungannya akan diperoleh menurut haknya masing-masing. Jadi tergantung pada kepemilikan sahamnya. Kalau misalkan dia memiliki kepemilikan saham yang tinggi, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Begitupun dengan jika keuntungannya rendah, dia juga akan memperoleh haknya itu kecil. Nah, selanjutnya ada kredit bermasalah yang dilihat dari NPL. Pengertian kredit sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak nasabah. Kredit sendiri merupakan jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersamaan dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati antara pihak peminjam dan pihak yang meminjam. Dapat disimpulkan juga kalau pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan, yang mana bank mempercayai nasabah dalam mengembalikan dananya di kemudian hari dengan tambahan bunga. Selain itu, ada pun unsur-unsur untuk kredit. Menurut Tamrin dan Sinta itu ada yang pertama kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan keyakinan dalam memberikan kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di kemudian hari. Jadi, kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank kepada seorang nasabah sebelum di mana sebelumnya itu bank sudah menganalisis nasabah terlebih dahulu apakah kondisi nasabah tersebut dalam keadaan baik atau sedang keadaan susah untuk menilai prospek pengembalian uang itu sendiri. Yang kedua yaitu kesepakatan. Nah, ini tuh mencakup antara pemberi pinjaman dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian di mana pihak masing-masing atau pihak bank dan pihak nasabah akan menandatangani suatu kontrak untuk pembagian hak dan kewajibannya itu seperti apa. Nah, yang ketiga itu jangka waktu. Jangka waktu sendiri itu bagaimana caranya nasabah, seberapa lama nasabah akan mengembalikan kembali dana yang dipinjam kepada bank. Jangka waktu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Yang keempat, adanya risiko atau tenggang waktu pelunasan kredit yang akan menimbulkan risiko tidak tertagihnya kredit. Semakin lama kredit tidak tertagih, maka semakin besar risiko yang ditimbulkan. Nah, risiko ini yang akan menanggung adalah pihak bank. Risiko itu sendiri dapat terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kelima yaitu adanya balas jasa. Nah, balas jasa sendiri contohnya seperti bunga atau keuntungan bagi pihak bank atas pemberian kredit kepada nasabah. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Sebenarnya kredit itu jenis kredit itu cuma hanya satu, yaitu uang yang diberikan bank kepada nasabah akan dikembalikan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Tetapi berdasarkan keperluasan usaha nasabah, itu jenis kredit menjadi ditentukan dari segi kegunaan, segi tujuan kredit, jangka waktu, dan jaminan, serta sektor usaha. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dari segi kegunaan. Dari segi kegunaan, kredit dibagi menjadi dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi sendiri digunakan untuk ekspansi usaha atau untuk memperluas usaha seorang nasabah. Misalnya itu seperti membangun pabrik atau membeli mesin produksi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan kredit modal kerja itu digunakan untuk peningkatan produksi dalam operasional perusahaan. Jadi yang tadinya perusahaan memproduksi hanya 100 ton, dia akan menambah jumlah produksinya menjadi 200 ton. Sehingga nasabah tersebut membutuhkan dana untuk menambah jumlah produksi. Untuk itu, nasabah meminjam kepada bank untuk membeli bahan baku atau biaya lain yang berkaitan dengan proses produksinya. Untuk jika dilihat dari segi tujuan kredit, itu kredit dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kredit produktif, yang kedua kredit konsumtif, dan yang ketiga kredit perdagangan. Untuk kredit produktif sendiri, kreditnya itu digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi seorang nasabah. Jadi uang yang dipinjam itu digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan atau dana yang lebih besar di kemudian hari, sehingga dapat mengembalikannya kembali kepada perusahaan, kepada pihak bank. Contohnya itu kredit produktif, contohnya itu kayak seperti membangun pabrik untuk memproduksi suatu barang.
Untuk yang kedua, kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Contohnya itu membeli mobil pribadi untuk digunakan sehari-hari atau untuk uh, pembelian rumah atau kredit KPR. Nah, yang ketiga itu kredit perdagangan. Kredit ini digunakan untuk berdagang. Biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya itu dihasilkan dari penjualan barang tersebut. Contohnya itu seorang nasabah yang menjadi supplier atau agen yang akan membeli barang dalam jumlah yang banyak, sehingga dia kekurangan modal, akhirnya dia minjam ke bank. Dilihat dari segi jangka waktu, kredit dibagi menjadi dua. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Jangka pendek sendiri itu waktunya kurang dari 1 tahun. Contohnya itu seperti digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk jangka panjang, itu jangka waktunya antara 3 sampai 5 tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti kredit rumah. Dilihat dari segi jaminan, kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan, atau secure dan unsecure. Nah, kredit dengan jaminan ini diberikan oleh bank kepada nasabah, tetapi nasabah tersebut harus memberikan suatu jaminan kepada bank untuk jaga-jaga di kemudian hari seorang nasabah tersebut tidak bisa mengangsur pembalian kredit kepada bank, sehingga bank dapat menggunakan jaminan tersebut untuk melunasi pinjaman kreditnya. Kalau misalkan kredit tanpa jaminan, itu berarti kredit yang diberikan bank, nasabah tidak perlu memberikan jaminan apapun. Untuk itu, bank melihat dari prospek usaha nasabah serta karakter loyalitas nambah baik calon nasabah tersebut. Apakah dia memiliki prospek usaha yang akan baik ke depannya, dan apakah dia merupakan seseorang yang mempunyai karakter loyal dalam pengembalian dana. Nah, sedangkan dilihat dari segi sektor usaha, itu ada kredit pertanian. Nah, kredit pertanian sendiri diberikan kepada nasabah yang kegiatan usahanya itu bertani atau berkebun. Ini biasanya bersifat jangka pendek. Atau bisa juga jangka panjang, sesuai dengan nasabah tersebut bertaninya di bidang apa. Apakah di bidang menanam padi, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan di perkebunan seperti sayuran, itu dalam beberapa bulan sudah bisa panen, sehingga itu jangka pendek. Untuk kredit peternakan, itu bersifat jangka pendek, misalnya peternakan ayam, karena dalam beberapa bulan pun ayam akan tumbuh dan dijual.
Sedangkan untuk jangka panjangnya itu peternakan kambing atau sapi. Kredit industri sendiri itu kredit yang membiayai seperti UMKM. Nasabah yang mempunyai usaha kecil, menengah, mikro, atau besar. Sedangkan kredit pertambangan itu digunakan untuk jenis usaha pertambangan. Ini jangka waktunya panjang, seperti pertambangan emas, minyak, atau nikel. Nah, untuk kredit pendidikan. Kredit ini digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, atau dapat juga untuk peserta didiknya. Jadi, ketika ada pembangunan sekolah, itu bisa meminjam dana kepada bank untuk mendanai pembangunan tersebut. Kredit profesi itu diberikan kepada para profesional, contohnya seperti dosen, dokter, atau pengacara, dan lain-lain. Untuk kredit perumahan, contohnya itu kredit KPR atau pembelian rumah. Digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah. Selanjutnya ada analisis kredit, yang dimana kredit ditentukan dari persetujuan kredit akan ditentukan dari hasil analisis kredit. Kredit yang disetujui adalah kredit yang layak dan memenuhi kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang tidak menyimpang dari ketentuan batas kredit dan peraturan pemerintah. Nah, dalam penyaluran kredit perbankan, ada berbagai persyaratan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan oleh pihak perbankan sendiri kepada calon nasabah atau calon debitur. Seperti prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economics. Dan prinsip 7P. Nah, untuk prinsip 5C terlebih dahulu, yang pertama ada karakter, yaitu penilaian bank terhadap debitur, yang mana apakah debitur tersebut memiliki kepribadian yang jujur, beretiket baik, dan kedepannya tidak akan menimbulkan kesulitan bagi bank. Nah, bisa dicek melalui sistem informasi debitur di Bank Indonesia, ataupun dengan melakukan trade checking terhadap pemasok dan nasabah debitur untuk memeriksa reputasi nasabah di antara pemangku kepentingan lainnya. Dan selain itu mencari informasi di tempat kerja calon debitur tersebut, apakah dia bekerja dengan baik atau sebagainya. Nah, untuk capacity itu penilaian bank terhadap kemampuan calon debitur dalam bidang usaha atau kemampuan pengelolaan debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai oleh pinjaman tersebut dikelola oleh orang yang tepat dan ditujukan untuk peruntukan yang tepat. Menilai kapasitas sendiri dapat dilakukan dengan pendekatan historis, yaitu menilai kinerja calon debitur di masa lalu atau dia pernah minjam pada bank. Nah, apakah dia dalam meminjam tersebut melakukan pengembaliannya dengan baik atau sering terjadinya tunggakan. Nah, selain itu ada pendekatan finansial,
itu menilai bagaimana kemampuan finansial calon debitur tersebut. Nah, untuk kapital adalah penilaian bank terhadap keseluruhan posisi keuangan calon debitur, termasuk arus kas debitur, baik proyeksi di masa lalu, proyeksi masa depan, sehingga diketahui kemampuan permodalan debitur untuk mendukung pembiayaan proyek usaha debitur. Pada umumnya, modal yang besar akan mendorong kesungguhan nasabah untuk menjalankan usaha dan menyelesaikan kewajibannya, sehingga nasabah dalam menanggung risiko bisnisnya itu tidak terlalu berat. Untuk kecukupan modal, setiap industri itu berbeda-beda, tergantung skala industri tersebut, apakah besar atau kecil. Kalau besar berarti membutuhkan modal yang besar, dan kalau kecil berarti modalnya membutuhkan kecil. Nah, untuk kondisi yang terakhir, kondisi of economics, itu penilaian bank terhadap kondisi pasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pada masa lalu atau di masa depan, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang dibayar dengan kredit dari bank. Untuk analisisnya sendiri, itu bisa dengan melihat peraturan pemerintah pusat dan daerah, situasi politik dan ekonomi dunia domestik, dan kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran. Yang terakhir, kolateral atau jaminan. Ini penilaian bank terhadap jaminan yang dimiliki oleh calon debitur. Jaminan sendiri bisa berwujud dan tidak berwujud. Jaminan sendiri diberikan oleh debitur kepada bank untuk menjamin pelunasan utang debitur apabila sewaktu-waktu kredit yang diterima oleh nasabah tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Apabila terjadinya nasabah tersebut tidak melunasi melunasi pinjaman, maka bank dapat mengambil jaminan tersebut untuk memenuhi atau melunasi pinjaman kredit. Nah, selain prinsip 5C, ada juga prinsip 7P. Nah, menurut Kasmir sendiri, ada personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan production. Untuk personality sendiri, itu menilai nasabah, dilihat dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari, atau masa lalunya seperti apa. Nah, seperti menilai sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah ketika menghadapi suatu masalah. Nah, untuk Perti, itu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya seperti apa. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu untuk mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. Jadi kalau misalkan dia golongan baik, maka dia akan mendapatkan kredit yang lebih besar daripada golongan yang kurang baik. Itu.
Selanjutnya itu purpose. Nah, purpose itu uh, bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah dalam mengambil kredit tersebut itu diperuntukkan untuk misalnya modal kerja atau untuk kegiatan produktif seperti menjalankan usaha atau konsumtif untuk dikonsumsi secara pribadi. Nah, untuk prospek sendiri itu menilai calon nasabah apakah pemberian kredit yang diberikan oleh bank itu akan menguntungkan atau tidak bagi pihak bank atau bagi pihak nasabah itu sendiri. Ini bisa kita pertimbangkan dari menilai prospek usaha calon debitur. Nah, untuk yang payment sendiri itu merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kembali dana yang telah dipinjamkan oleh bank kepada nasabah tersebut. Jika nasabah mampu melunasi kredit dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, itu artinya nasabah tersebut mampu menjalankan tugasnya atau kewajibannya dengan baik. Nah, untuk profitability, itu adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam memperoleh keuntungan. Jadi, dari dana yang dia terima, yang digunakan untuk kegiatan produktif, apakah dalam usahanya itu nasabah tersebut mendapatkan keuntungan atau tidak. Kalau mendapatkan keuntungan, artinya nanti dia akan mampu melunasinya kepada bank, dan bank akan juga mendapatkan keuntungan berupa bunga. Nah, untuk protection yang terakhir, itu cara bagaimana agar bisnis dan jaminan tetap terlindungi. Jadi, adanya perlindungan yang berupa jaminan atau asuransi yang dibuat. Sedangkan untuk prinsip 3R, menurut peneliti Irham dan Fahmi, itu adanya return, repayment, dan risk-bearing ability. Nah, untuk return sendiri, ini prinsip yang mengacu pada potensi pengembalian dana dari nasabah kepada bank. Untuk repayment capacity, yaitu kemampuan pembayarannya. Prinsip ini menekankan bahwa pentingnya evaluasi terhadap kemampuan peminjam untuk mengembalikan dana yang dia pinjam kepada bank. Nah, sebagai pemberi kredit, bank harus menganalisis keuangan calon nasabah, termasuk pendapatan, arus kas, dan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya. Nah, untuk risk bearing ability itu kemampuan menanggung risiko. Prinsip ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan peminjam dalam menanggung risiko yang terkait dengan kredit yang diberikan. Jadi bank itu harus mempertimbangkan stabilitas keuangan nasabah, modal yang dimiliki, dan bagaimana cara nasabah tersebut jika terjadinya perubahan situasi ekonomi yang akan mempengaruhi kemampuan membayar kredit. Nah, untuk bagi bank sendiri itu
Masalah yang dikhawatirkan dalam penyaluran kredit adalah jika kredit yang diberikan itu ternyata tidak menjadi tidak dapat menjadi kredit yang bermasalah karena debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan pokok dan ataupun bunganya. Terus sehingga bank itu harus mengontrol agar tidak terjadinya penyalahgunaan kredit yang diberikan sebagai tindakan kehati-hatian untuk meminimalisir terjadinya risiko. Nah, untuk itu menurut peraturan otoritas jasa keuangan, kolektibilitas NPL itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, tidak lancar, atau diragukan, dan macet. Nah, untuk kolektibilitas yang pertama yaitu lancar, yaitu apabila debitur itu selalu membayar pokok dan bunganya tepat waktu. Kemudian tidak adanya tunggakan, sehingga sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk kolektibilitas yang kedua yaitu dalam perhatian khusus, yang dimana debitur itu mengalami penunggakan pembayaran pokok atau bunganya dalam rentang waktu 1-90 hari. Untuk kolektibilitas yang ketiga yaitu kurang lancar, yang dimana debitur itu menunggak pembayaran pokok atau bunganya dalam rentang waktu 90-120 hari. Sedangkan kolektibilitas 4 yaitu diragukan apabila debitur itu menunggak pembayaran pokok atau bunganya dalam kurun waktu 120 hari sampai dengan 180 hari. Dan yang terakhir yaitu kategori macet, yaitu jika debitur menunggak pembayaran pokok atau bunganya lebih dari 180 hari. Nah, selanjutnya itu ada loan to deposit ratio atau rasio LDR. Ini merupakan pengukuran kemampuan bank untuk mengembalikan dana nasabah yang ada di dalam bank yang kemudian bank menggunakan dana tersebut untuk disalurkan kepada calon debitur. Nah, LDR sendiri merupakan mengukur seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Untuk ketentuan loan to deposit ratio menurut Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu ada 2 kategori. Yang pertama untuk loan to deposit ratio 110%, itu akan diberikan kredit skor 0, yang artinya likuiditas bank tidak sehat. Nah, yang kedua itu loan to deposit ratio di bawah 110%,
yang akan diberikan kredit skor 100, yang artinya likuiditas bank itu sehat. Rasio ini merupakan indikator kapabilitas suatu bank, yang dimana beberapa praktisi perbankan sepakat bahwa batasan yang aman untuk loan to deposit ratio bank adalah 80%. Selain itu, untuk batasan toleransinya sekitar 92% sampai dengan 110%. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu, yaitu ada peneliti Raymond Fernando Sreger tahun 2017 melakukan analisis yang berjudul Analisis Kredit Bermasalah dan Loan to Deposit Ratio pada PT Bank Perkreditan Rakyat Kutai Timur di Sangatta. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penyaluran kredit dilihat dari rasio NPL pada tahun 2014 itu mendapatkan kondisi yang sehat karena di bawah batas maksimal NPL yaitu 5%. Dan tingkat kesehatan bank yang dilihat dari rasio LDR mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Nah, untuk penelitian yang kedua yaitu peneliti Fitri dan Vernos tahun 2021 yaitu melakukan analisis yang berjudul Analisis Loan to Deposit Ratio dan Non-Performing Loan PT Bank Negara Indonesia 1946. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LDR pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berada pada keadaan yang baik atau sehat karena nilainya berada di bawah 5% dan NPL juga mengalami peningkatan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu persamaannya yang pertama yaitu membahas tentang kredit bermasalah yang ditinjau dengan NPL dan LDR. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penulis melakukan penelitian dengan pada bank yang berbeda. Kemudian data yang digunakan pun berbeda dan periode penelitian juga berbeda. Nah, selanjutnya ada kerangka penelitian, yaitu perhitungan kredit bermasalah dilihat dari NPL dan LDR pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan apakah sudah sesuai dengan ketentuan NPL yang menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kesehatan Bank dan ketentuan LDR menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Sehingga peneliti akan melakukan analisis kredit bermasalah dilihat dari NPL dan LDR pada Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya ke bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus, yang mana menurut
Creswell tahun 2014, studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Jadi penelitian dilakukan langsung oleh perusahaan dengan mengambil data yang relevan dengan objek penelitian. Dari data yang dihasilkan akan dianalisis, kemudian menghasilkan kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut diperoleh terbatas hanya pada objek yang diteliti. Untuk subjek dan objek penelitian, subjek penelitiannya itu PT Bank Rakyat Indonesia, sedangkan objek penelitiannya data-data laporan keuangan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang merupakan hasil dari kebijakan manajemen dari pihak bank itu sendiri. Untuk lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia dan waktu penelitiannya itu dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai dengan penelitian selesai. Untuk teknik analisis data yaitu pengukuran NPL. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif non-statistik, yaitu dengan menggunakan rasio keuangan perbankan seperti rasio kredit bermasalah, yaitu NPL, dan rasio LDR. Dan di mana rasio NPL sendiri itu rumusnya adalah kredit bermasalah dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan dikali dengan 100%. Nah, setelah itu, setelah dilakukan perhitungan, maka selanjutnya melihat apakah hasil tersebut dalam NPL menunjukkan kondisi sehat atau tidak sehat. Itu kita bisa lihat menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 15 tahun 2013 untuk maksimum atau batas maksimum NPL itu 5%. Dan apabila melebihi dari batas yang ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa kondisi kualitas NPL tersebut tidak sehat. Untuk sehat itu di bawah dari atau kurang dari 5% dan tidak sehat jika melebihi dari 5%. Nah, untuk rasio LDR sendiri rumusnya yaitu jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga dikali dengan 100%. Nah, setelah menghitung rasio tersebut, maka dilihat apakah batas aman penilaian LDR itu sehat, cukup sehat, tidak sehat, atau kurang sehat. Untuk itu, praktisi perbankan sepakat untuk batas aman LDR itu sebesar 80% dan batas toleransinya sekitar 92% sampai 110%. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015, batas LDR yaitu 92% sampai dengan 94%. Dapat kita kriteriakan bahwa
LDR yang sehat itu kurang dari 94,7%. Dan untuk kategori cukup sehat sebesar 94,75% sampai dengan 98,50%. Sedangkan kategori kurang sehat itu 98,50% sampai dengan 102,25%. Dan untuk kategori yang tidak sehat itu lebih dari 102,25%. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kesalahan dalam penulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.